Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 3 Chapter 44. Chapter 44. Bukankah kamu baru saja pamer? Ketika Tanggulin keluar dari ruang tempat, wajahnya dilukis dengan gembira. Itu bukan karena pengakuan dari kedua master, juga bukan karena dia telah naik menjadi pandai besi peringkat 2. Sebaliknya, dia merasa gembira dengan jumlah 10.000 koin federasi yang dia terima dari komponen heavy silver yang dia palsukan. Seseorang benar-benar dapat menghasilkan banyak uang dari menempa logam langka. Chen Yue telah memberitahunya, sebelum keluar, untuk melapor kembali ke Asosiasi Pandai Besi dalam waktu 2 hari untuk menerima lencana pandai besi, dan mulai menerima pekerjaan dari asosiasi. Mang Tian, telepon kenalan lamanya akhirnya berhasil. Suara Mang Tian sama acuh tak acuh seperti terakhir kali mereka berbicara. Di mana Anda menemukan harta karun seperti itu? Chen Yue berbicara ke perangkatnya dengan tidak sabar. Mang Tian menjawab dengan jelas, apa yang kamu bicarakan? Menurut Anda, siapa lagi yang saya maksud? Murid tingkat 2 Anda yang berusia 9 tahun. Yang lebih mengejutkan, dia baru saja memalsukan komponen langsung dengan heavy silver. Dengan usianya yang masih muda, dia pasti bisa menguasai Thousand Refinements dalam beberapa tahun pelatihan yang serius. Dengan itu, dia akan lebih baik dalam perjalanan menuju Grandmaster Blacksmith. Bagaimana Anda melatih anak ini? Hei, bisakah kamu mengatakan sesuatu? Chen Yue tidak senang dengan kurangnya tanggapan yang dia dapatkan dari Mang Tian. Saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Anak itu lahir dengan kekuatan ilahi bawaan dan dia memiliki karakter yang rajin. Itu saja, Mang Tian masih berbicara dengan jelas. Chen Yue membentak kembali penjelasan Mang Tian. Apakah niat Anda untuk menunjukkan kemampuan anak ini kepada saya ketika Anda merekomendasikannya ke sini? Iya. Mang Tian mengakui niat sebenarnya. Bicaralah, apa syarat Anda untuk memberikan anak itu kepada saya? Karena Anda akan berada di kota Glorybound yang sepi hampir sepanjang waktu, apakah Anda bahkan punya waktu untuk membimbing murid Anda? Dia akan lebih baik jika kamu membiarkan dia ikut denganku. Saya akan membimbingnya dengan hati-hati jika Anda mempercayai saya. Saya menutup telepon. Dududu. Cacingan. Chen Yue hampir menjatuhkan komunikator jiwanya karena marah. Guru, apakah Anda mencari saya? Pada saat itu, seorang anak muda berusia 20-an masuk ke kamar Chen Yue. Kamu berada di peringkat blacksmith berapa? Sudah berapa tahun Anda berada di bawah saya? Tidak bisakah kamu menyelesaikan Thousand Refinements? Anak muda itu, sementara dalam keadaan kehilangan, sayangnya menjadi target dari semua kemarahan Chen Yue. Tuannya ini biasanya dikenal karena temperamennya yang baik. Tanggulin, bagaimanapun, tidak mengerti dampak kemampuannya yang luar biasa terhadap orang lain, dan dia sedang dalam perjalanan kembali ke akademi. Ambil. Tanggulin menyerahkan kantong penuh 10.000 koin federasi kepada Xie yang disandarkan di tempat tidurnya. Memar dari pukulan Tanggulin belum juga hilang. Xie menatapnya dengan dingin, apakah kamu mencoba melarikan diri dari pertandingan? Tanggulin menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Saya tidak bisa membayar sebelumnya karena saya tidak punya koin. Karena saya merusak sebagian besar properti, saya rasa Anda tidak harus membayar semuanya. Ini 10.000 koin federasi. Saya akan mengembalikan 10.000 koin federasi lainnya jika saya memilikinya. Saya adalah pria yang pandai bicara, dan karena saya telah menerima tawaran Anda, saya akan berada di sana besok sepulang sekolah. Anda dapat mengatur lokasinya. Tanggulin meninggalkan banyak koin di sebelah Xie dan menuju tempat tidurnya setelah menyatakan niatnya. Zhou Sangqi dan Yun Xiao bertukar pandang saat mereka mengamati pertukaran dari ranjang atas. Sejak kekalahannya melawan Tanggulin dalam kontes makan roti kukus, sikap Zhou Sangqi terhadap Tanggulin telah berubah. Yun Xiao, di sisi lain, ingin tahu bagaimana Tanggulin berhasil menghasilkan 10.000 koin federasi. Tampaknya mustahil baginya untuk mendapatkan jumlah sebesar itu dalam kurun waktu sesingkat ini. Tanggulin memasuki keadaan meditasi dengan mudah setelah pindah ke postur bersila di tempat tidurnya. Faktanya, hari ini adalah pertama kalinya dia menggunakan jiwa bela dirinya dalam pertempuran. Dia tidak memiliki pengalaman dalam masalah ini dan ini bahkan pertempuran pertama yang dia alami. Tanggulin merasa Xie adalah orang yang tangguh.
Jika dia tidak menggunakan keterampilan jiwa Blue Silver Grace-nya, keterampilannya sendiri tidak akan memiliki peluang untuk menahan Xie. Dari pertarungan sebelumnya hari ini, dia mendapatkan beberapa pemahaman tentang jiwa bela dirinya juga. Dia mengingat nasihat yang diberikan gurunya, dan setuju bahwa dia benar-benar perlu meningkatkan kontrolnya atas Blue Silver Grace-nya. Xie, bagaimanapun, hanya berbaring di tempat tidurnya. Pikirannya dipenuhi dengan gambaran pertandingan sebelumnya hari ini juga, khususnya pada ketidakmampuannya untuk memotong rumput dengan belati naga cahaya miliknya. Apakah jiwa bela diri Tang Wulin benar-benar hanya rumput Blue Silver? Apakah saya meremehkan kemampuan jiwa bela diri sampah Tang Wulin? Saya akan menunjukkan kepadanya warna asli saya di pertandingan besok. Aku akan membuatnya membayar pukulan itu. Saat dia memikirkan ini, Xie menyentuh pipinya yang bengkak, menyalakan kembali amarah hatinya. Meditasi harus dilakukan sebelum dan sesudah makan malam. Lagi pula, burung kikuk itu terbang lebih awal ke hutan. Pepatah ini meninggalkan kesan yang dalam di benak Tang Wulin. Fajar, Tang Wulin bangun segera setelah sinar matahari pertama menerobos ke arahnya melalui jendela. Semalam meditasi memang membantu memulihkan sebagian kekuatan jiwanya. Begitu dia memasuki peringkat 10, dia merasakan perbedaan waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan kembali energinya. Pada saat yang sama, dia membutuhkan lebih banyak kekuatan jiwa untuk maju ke tahap berikutnya. Ini mengharuskannya menggunakan lebih banyak waktu untuk mengumpulkan jumlahnya. Saat dia turun dari tempat tidurnya, tatapannya tanpa sengaja tertuju pada penghuni di ranjang bawah dari tempat tidur lain di seberang ruangan. Xie, yang sepertinya sedang bermeditasi, tiba-tiba membuka matanya. Kedua pasang mata terkunci beberapa saat. Tatapan Xie sangat dingin, sedangkan Tang Wulin terlihat acuh tak acuh. Tak lama setelah itu, Tang Wulin mengalihkan pandangannya dan menuju kamar mandi. Menurut pendapatnya, Xie hanyalah anak kota kaya lainnya, dia memberikan gambaran tentang sifat memerintah, ketegasan, dan penghinaan. Tang Wulin lebih suka berteman dengan Zhou Zhangqi daripada anak kota yang kaya. Setelah selesai mandi pagi, tidak ada lagi yang bisa menghentikannya dari aktivitas terpenting, waktu makan. Namun, Tang Wulin tidak menyadari bahwa tantangan sebelumnya dalam makan roti kukus telah membuatnya mendapat julukan ember beras, meskipun dia bahkan belum memulai perjalanannya di akademi. Saat dia bangun lebih awal dari yang lain, dia disambut dengan ruang makan kosong. Di dalam aula ada 3 jendela yang sama. Sarapan, seperti makan sebelumnya, dikategorikan menjadi 3 kategori. Tang Wulin secara alami menuju ke jendela ketiga, yang menyediakan makanan gratis. Sarapan berupa olesan susu, telur, sosis, roti, dan sayur mayur. Tang Wulin mengambil sendiri dan menumpuk makanan seharga piramida di piringnya sebelum pergi ke meja kosong di sudut untuk melahap makanannya. Koki ruang makan mengenali Tang Wulin karena nafsu makannya yang memecahkan rekor dan khawatir perut anak itu tidak bisa menyerap semua makanan. Tetapi dia sekarang tahu bahwa anak itu baik-baik saja ketika dia melihat tindakan Tang Wulin melalui jendela. Xie memasuki ruang makan tepat ketika Tang Wulin mulai makan. Seperti Tang Wulin, pikirannya sudah diambil keputusannya dan dia langsung menuju ke jendela pertama, mengumpulkan sepiring penuh makanan juga. Orang akan berpikir bahwa makanan di piring Xie mirip dengan Tang Wulin jika dilihat sekilas. Namun, pemeriksaan lebih dekat akan membuat seseorang menyadari perbedaannya. Ambil contoh susu, itu bukan sembarang susu, tapi susu yang diambil dari jiwa binatang yang dibesarkan di penangkaran. Seperti makanan lain di piringnya, mereka mengandung lebih banyak nutrisi, semuanya dari berbagai tempat. Tetapi, jika seseorang membandingkan porsi nasi yang dikonsumsi di antara keduanya, dia akan menyadari bahwa porsi Tang Wulin sebanyak atau bahkan lebih dari 10 kali lipat dari apa yang Xie miliki di piringnya. Meskipun keduanya duduk berjauhan, masing-masing dalam kesendirian, Xie sesekali terus melirik ke arah Tang Wulin. Namun, Tang Wulin berkonsentrasi pada sarapan di hadapannya. Ruang makan semakin ramai saat siswa mulai masuk. Persis seperti malam sebelumnya, mereka mulai menunjuk dan mengarahkan komentar mereka pada Tang Wulin. Saat matahari terbit, upacara pembukaan dimulai. Soul Land 3 Chapter 45. Chapter 45 Kelas Terburuk. Upacara pembukaan di alun-alun besar Issea Academy. Hanya selama upacara inilah kedua kelompok siswa dari Akademi Lanjutan dan Akademi Menengah bertemu. Menjadi salah satu siswa tertinggi di sana, Tang Wulin diposisikan di belakang. Ini memberinya banyak kesempatan untuk mengamati seluruh alun-alun, serta semua siswa di akademi.
Di akademi menengah, ada sekitar 100 siswa dalam setiap kelas, dengan jumlah total 7 hingga 800 siswa secara keseluruhan. Dibandingkan dengan akademi menengah, kelompok di akademi lanjutan secara signifikan lebih kecil karena terdapat hampir 200 siswa. Siswa di akademi lanjutan dibagi menjadi 3 kelas. Oleh karena itu, merupakan tugas yang berat untuk masuk ke akademi lanjutan yang hanya memiliki tingkat suksesi kecil yaitu 20% siswa yang berasal dari akademi menengah. Selamat siang siswa, sekarang kita akan memulai upacara pembukaan tahunan Akademi ISEA. Presiden Akademi ISEA telah diundang ke upacara tersebut dan dia akan segera memberikan pidato. Presiden Akademi ISEA adalah seorang senior yang tampaknya berusia sekitar 60 tahun. Dia memiliki tubuh sedang dan tidak terlihat luar biasa. Dia memberikan suasana kutu buku dengan kepalanya penuh dengan rambut putih dan sepasang kacamata. Selamat datang di Akademi, siswa. Setiap tahun saat ini, saya merasa sedikit sedih bahwa siswa dari divisi menengah dan lanjutan telah lulus dan meninggalkan kami. Namun, beberapa siswa menengah akan memasuki akademi lanjutan selain siswa baru kami. Menurut saya, akademi seperti darah masyarakat. Itu menerima individu ke akademi dan kemudian mengirimkan mereka ke masyarakat. Dalam waktu dekat, saya harap kalian semua bisa. Presiden sangat fasih dalam pidatonya. Faktanya, dia bahkan tidak memiliki naskah untuk dibaca. Dia berbicara dengan sangat baik selama 1 jam penuh sebelum mengakhiri pidatonya. Puncak dari upacara pembukaan berlangsung tepat setelah pidato presiden, tugas kelas. Siswa yang tidak membutuhkan kelas yang ditugaskan kepada mereka perlahan-lahan keluar dari alun-alun yang ramai. Wajah-wajah baru dari akademi lanjutan pergi menuju akademi mereka untuk tugas kelas mereka sendiri. Apa yang tersisa di dalam alun-alun adalah siswa baru dari akademi menengah. Kami akan melanjutkan tugas kelas. Diketahui bahwa di dalam ISEA Academy, semakin kecil jumlah kelasnya, semakin tinggi kelasnya. Meskipun itu adalah fakta, kami juga mengharapkan pengecualian di mana siswa dari kelas terakhir akan bekerja lebih keras dan berprestasi lebih baik. Kami memiliki total 108 siswa baru hari ini, dibagi menjadi 5 kelas. Siswa yang akan saya panggil berikutnya ada di kelas 1. Tanggulin akhirnya memahami implikasi kata-kata Long Hengsu terhadap Xie, Yun Xiao, dan Zhou Zhangqi sehari sebelumnya ketika mereka dikirim ke kelas 5. Ada total 5 kelas, dan siswa dengan kemampuan lebih ditempatkan di depan. Bisa dikatakan, kelas 5 diposisikan tepat di belakang. Tanggulin, Zhou Zhangqi, Xie, Yun Xiao, seperti yang diharapkan, keempat nama itu akhirnya dipanggil ketika penyiar tiba di daftar untuk kelas 5. Ada 20 siswa di kelas 5, dan itu adalah kelas terkecil dari semuanya. Masing-masing dan setiap dari mereka memiliki ekspresi lesu. Guru kelas, harap arahkan siswa Anda ke kelas mereka dan bantu mereka membiasakan diri di dalam akademi. 5 guru muncul di depan kerumunan saat pengumuman berakhir. Salah satu dari 5 guru itu menuju ke arah kelas 5. Guru ini tampaknya berusia sekitar 27 atau 28 tahun. Ketika siswa kelas 5 menoleh untuk melihatnya, mereka semua tercengang. Guru ini terlalu tampan. Meskipun Tanggulin dan Xie memiliki penampilan yang luar biasa, mereka hanyalah anak-anak. Jadi, ada kemungkinan bahwa mereka mungkin berubah pada saat pematangan. Guru ini, bagaimanapun, berdiri di ketinggian yang mengejutkan lebih dari 1,9 meter bersama dengan sepasang tangan kurus dan pinggang yang tipis. Celana panjang putih menonjolkan kakinya yang panjang. Meskipun dia terlihat kurus, kombinasi dari itu bersama dengan matanya yang bersinar terang, hidung yang tegap, dan bibir tipis memberikan gambaran tentang tinggi dan kecerdasan. Masa rambut disapu ke belakang kepalanya. Arus angin acak menghantam rambut biru danau dan mengistirahatkannya di garis pinggangnya, menegaskan panjang rambutnya. Pupil matanya berwarna hijau berasap dan warnanya serasi dengan rambut birunya, memberikan temperamen yang aneh. Wajahnya tanpa ekspresi, tatapannya sedingin es. Salah satu siswi di kelas 5 menghembuskan napas pelan, gurunya sangat tampan. Tanpa sepengetahuan gadis itu, dia telah menyuarakan pemikiran semua siswa. Xie mengernyitkan bibir mendengar komentar itu, meskipun ekspresi wajahnya menunjukkan ketidakpedulian. Ikutlah bersamaku. Guru muda ini berbicara dengan sederhana. Meskipun kata-katanya sederhana, itu meninggalkan rasa dingin di antara para siswa, tepat di dalam hati mereka. Perasaan ini. Yun Xiao berbisik pelan, guru itu tampak kuat. Dia sepertinya memang seseorang yang kuat.
Penampilannya di alun-alun telah membuat orang lain membeku dengan efek yang begitu besar. Ini tidak akan mungkin jika dia adalah orang biasa. Ruang kelas untuk kelas 5 terletak di lantai dasar, diposisikan di area paling dalam dari gedung dan membutuhkan lebih banyak berjalan kaki untuk mencapainya. Ada 30 set meja dan kursi di ruang kelas. Platform pengajaran diposisikan di depan kelas. "Ambil kursimu," kata guru muda itu dengan dingin. Setiap kali dia berbicara, selalu ada perasaan dingin. Tanggulin memilih meja di samping setelah banyak pertimbangan. Tingginya akan menghalangi pandangan orang lain jika dia duduk di tengah barisan saat ini, jadi dia memilih satu di samping. Ini memungkinkan dia untuk bisa duduk di dekat depan dan tidak menghalangi teman sekelasnya. Tidak ada hubungannya dengan apa yang ada dalam pikiran Xie, dia hanya memilih tempat duduk di sebelah Tanggulin. Secara bersamaan, Yun Xiao dan Zhou Zhangqi duduk di kursi sebelum dan sesudahnya. Jadi, keempat teman sekamar itu kembali bersama. Guru muda itu berjalan ke peron setelah memasuki ruang kelas. Saat dia berbalik dan mengamati wajah para siswa di hadapannya, obrolan berhenti dan kelas kembali diam. "Namaku Wu Zhangkong." Guru muda itu memperkenalkan dirinya dengan jelas. "Selama 6 tahun ke depan, kalian semua akan berada di bawah pengawasanku. Saya ingin menekankan satu hal, Anda boleh mengabaikan apapun yang dikatakan Direktur Long Hengsu pada upacara tersebut. Bahkan jika Anda adalah sekelompok sampah, saya akan melatih Anda menjadi siswa terkuat dalam kelompok Anda. Itu kecuali jika Anda memilih untuk keluar, jika tidak, itu akan menjadi tujuan Anda selama 6 tahun ke depan." Sementara kata-katanya penuh arogansi, Wu Zhangkong berbicara dengan nada polos dan masih menarik perhatian semua siswa di dalam kelas. "Anda harus memperkenalkan diri Anda, nama Anda, jiwa bela diri, peringkat kekuatan jiwa, dan aspirasi Anda. Ceritakan semuanya. Anda bisa mulai. Jelas dan sederhana, tidak berlebihan." Area yang diduduki Tanggulin dan teman sekamarnya kebetulan berada di baris paling samping ruangan dan Wu Zhangkong kebetulan sedang menunjuk ke arah mereka. Maka, Yun Xiao memecahkan kebekuan dan memulai perkenalannya. "Halo semuanya, namaku Yun Xiao. Jiwa bela diri saya adalah astrolab, dan kekuatan jiwa saya berada di peringkat 12. Tujuan saya adalah menjadi Master Spirit Pertempuran Bantu Intelijen. Tentu saja, karena Yun Xiao diberi julukan Master Min karena pikirannya yang cepat, itu pantas untuk menjadi aspirasinya." Dia memulai dan mengakhiri perkenalannya dengan cara yang bermartabat, meskipun ada sedikit getaran dalam suaranya. Tanggulin di baris berikutnya, jadi dia berdiri. Tatapan Wu Zhangkong tertuju padanya. Saat itulah dia memahami getaran dalam suara Yun Xiao. Tatapannya tajam, sampai-sampai seolah menembus esensi seseorang. "Tanggulin, jiwa bela diri adalah rumput blue silver, kekuatan jiwa adalah peringkat 11. Aspirasi saya adalah," dia berhenti ketika dia memperkenalkan aspirasinya. "Saya belum punya. Itu adalah jiwa sampah, tidak heran kamu tidak memiliki aspirasi." Sebuah komentar keluar dari masa siswa yang duduk di dalam kelas. Sepotong kapur terbang tepat ke mulut siswa tersebut, seperti peluru kendali yang diarahkan ke sasarannya. Aduh, kapur tersebut memiliki kekuatan spiral saat masuk ke tenggorokan siswa. Dia mulai muntah segera. Wu Zhangkong berbicara dengan kejam, "Tidak ada jiwa bela diri sampah di dunia ini. Melainkan, hanya ada orang sampah. Pertimbangkan moral Anda sendiri terlebih dahulu sebelum menyebut orang lain sampah. Jika Anda sendiri bukan bagian dari sampah, apakah Anda akan mendarat di kelas 5? Soul Land 3 Chapter 46. Chapter 46 Pangeran Tampan yang sangat sombong. Suara Wu Zhangkong yang sedingin es dan kuat menyebabkan seluruh kelas terdiam dalam ketakutan. Memproses. Saya Zhou Zhangqi. Jiwa bela diri saya adalah Titan AP, kekuatan jiwa di peringkat 11. Tujuan saya adalah menjadi Master Jiwa Pertempuran Sistem Kekuatan. Terima kasih. Jiwa bela diri adalah Belati Naga Ringan, kekuatan jiwa di peringkat 18. Sistem Agility Battle Soul Master. Ketika kata-kata peringkat 18 keluar, seluruh kelas langsung terkejut. Seorang anak berusia 9 tahun dengan kekuatan jiwa peringkat 18. Ini benar-benar jenius. Selain itu, dia sebenarnya adalah Master Jiwa Pertempuran. Setelah 2 peringkat kekuatan jiwa, dia akan menjadi Grandmaster Jiwa. Siapapun yang mampu menjadi jiwa Grandmaster sebelum berusia 12 tahun memenuhi syarat untuk disebut jenius. Pada akhirnya, sorotan kelas adalah peringkat kekuatan jiwa Xie.
Faktanya, kekuatan jiwa peringkat 12 Yun Xiao dianggap cukup tinggi karena mayoritas siswa masuk dengan kekuatan jiwa peringkat 11. Adapun jiwa bela diri mereka, ada segala macam keanehan yang fantastis, tetapi tidak satupun dari mereka yang sangat kuat. Tentu saja, rumput Blue Silver Tang Wulin masih yang terburuk dari semuanya. Fakta ini secara praktis telah ditetapkan di atas batu. Mulai besok, kelas secara resmi akan dimulai. Gaya mengajar saya sedikit berbeda dari guru lain, jadi jika Anda takut sakit, lelah, atau pegal, cepat pindah sekolah atau pikirkan cara untuk pindah kelas. Mereka yang tinggal harus mempersiapkan diri secara mental. Itu saja, kelas dibubarkan. Setelah sosok tinggi Wu Zhangkong keluar dari kelas dengan sepasang kakinya yang panjang, ruang kelas meledak dengan obrolan. Hampir semua dari mereka membicarakan guru yang dingin namun tampan ini. Ayo pergi, kamu masih harus memenuhi janjimu. Xie memandang ke arah Tang Wulin saat dia berbicara. Meski hari masih pagi, kelas mereka sudah berakhir. Kelas tidak akan secara resmi dimulai untuk mereka sampai hari berikutnya. Baik, Tang Wulin berdiri dan memimpin jalan keluar. Begitu Tang Wulin berjalan melewati pintu, dia menemukan bahwa seluruh lantai dipenuhi oleh kakak kelas yang berisik. Apa yang mereka lakukan? Hah, Tang Wulin. Tepat pada saat itu, suara yang akrab memanggil. Tang Wulin menoleh ke arah suara itu, tetapi pemiliknya yang elegan sudah tiba di depannya. Itu adalah kakak perempuan dari akademi tingkat lanjut yang menyambutnya kemarin, Liu Yuxin. Kakak senior, Tang Wulin mengungkapkan senyuman. Dia memiliki kesan yang sangat baik padanya. Wulin, kamu di kelas 5. Tang Wulin mengangguk. Jiwa bela diri saya adalah Blue Silver Grace. Ini adalah jiwa bela diri sampah. Tentu saja saya hanya bisa masuk kelas 5. Liu Yuxin buru-buru berkata, tidak, itu bukanlah apa yang saya maksud. Maksudku, Guru Wu Zhangkong adalah guru kelasmu kan? Tang Wulin menjawab, benar. Mata indah Liu Yuxin langsung menjadi cerah. Wulin, kakak perempuan punya masalah yang perlu aku ganggu. Tang Wulin tercengang tetapi masih berkata, baik. Liu Yuxin meletakkan sebuah barang di tangannya dan dengan tenang berkata, ketika kamu ada kelas di masa depan, bantu aku mengambil beberapa foto pangeran tampan yang sombong dan dingin. Oh, itu gurumu, Wu Zhangkong. Pangeran tampan yang sangat sombong. Tang Wulin bertanya padanya, bingung. Wajah cantik Liu Yuxin memerah. Kalian tidak akan tahu ini, tapi Wu Zhangkong adalah wanita pembunuh nomor 1 di akademi kami. Dengan sikap dinginnya, terlepas dari apakah itu guru perempuan muda atau murid perempuan, kita semua menganggapnya menawan. Dia adalah seorang guru di akademi lanjutan sebelumnya, tetapi untuk beberapa alasan dia dikirim ke akademi menengah. Apalagi, dia sebenarnya ditugaskan ke kelas Anda. Kami semua merasa bahwa ini adalah ketidakadilan terhadapnya. Namun, akademi telah memutuskannya, jadi tidak ada yang bisa dilakukan tentang itu, bahkan jika kita semua merindukannya. Bantu kami mengambil beberapa fotonya dan kakak perempuan senior ini pasti tidak akan memperlakukan Anda dengan tidak adil. Tang Wulin berdiri di sana dengan bodah. Dia tidak menyangka Liu Yuxin akan memintanya melakukan hal semacam ini. Kakak senior, bukankah ini tidak bagus? Liu Yuxin terkikik, jangan khawatir tentang itu. Tidak apa-apa. Jika kakak perempuan membocorkan beberapa informasi tentang guru Wu kepada Anda, itu pasti akan bermanfaat. Xie berada tepat di belakang Tang Wulin dan sebenarnya agak tidak sabar saat melihat Tang Wulin berbicara dengan Liu Yuxin. Namun, ketika dia mendengar apa yang dia katakan, keinginan untuk menyeret Tang Wulin menghilang. Setelah mendengar keadaan ini, dia memperoleh pemahaman penting tentang bunga eksotis yang merupakan guru kelas mereka. Liu Yuxin berkata, Guru Wu adalah guru paling tangguh di akademi kami. Tidak hanya dia tampan dan memiliki tubuh yang bagus, tapi dia juga berpengetahuan luas dan multitalenta. Dia juga guru yang luar biasa. Dia bahkan telah berkultivasi hingga tingkat yang tinggi. Beberapa orang mengatakan bahwa dia adalah ahli nomor 1 di akademi kami. Saya pikir saya pernah melihatnya dengan setidaknya 6 cincin jiwa. Itu artinya dia setidaknya seorang kaisar jiwa. Kaisar jiwa, ini terlalu jauh untuk dibayangkan Tang Wulin. Dengan peringkat jiwanya saat ini, praktis tidak mungkin baginya untuk menumbuhkan 6 cincin jiwa karena dia tidak memiliki kemampuan untuk membeli jiwa roh yang kuat. Jumlah jiwa roh yang dapat diserap manusia terbatas pada apa yang dapat ditanggung oleh kekuatan spiritual mereka. Jiwa roh putih hanya bisa menawarkan 1 cincin jiwa dan saat ini, jiwa master hanya bisa menyerap hingga 3 jiwa roh.
Jika mereka menyerap 3 jiwa roh putih, maka 3 cincin akan menjadi batasnya. Jiwa roh kuning paling banyak dapat menghasilkan 2 keterampilan jiwa, yang pada dasarnya adalah 2 cincin jiwa. Ini juga alasan jiwa roh ratusan tahun jauh lebih berharga. Adapun jiwa roh 1000 tahun berwarna ungu yang lebih tinggi dan jiwa roh 10.000 tahun berwarna hitam, Tang Wulin bahkan tidak berani membayangkan mendapatkan salah satu dari mereka. Guru Wu Zhangkong sebenarnya memiliki 6 cincin. Dia sebenarnya orang yang sangat kuat. Kota Issea hanya memiliki beberapa kaisar jiwa 6 cincin, tetapi lebih dari itu, dia sebenarnya sangat mudah. Baik-baik saja maka, aku akan pergi dulu. Jangan lupa untuk mengambil beberapa foto untukku. Item yang dia selipkan ke tangan Tang Wulin sebenarnya adalah kamera jiwa. Kakak senior, Tang Wulin memanggil, tetapi Liu Yuxin sudah melarikan diri. Dia sangat cepat dan mengejar Guru Wu Zhangkong. Kamu harus memberikan kamera itu kepada orang lain untuk diamankan dulu. Kamu tidak ingin menghancurkannya sama sekali, Xie berkata dengan dingin. Tidak apa-apa, ayo pergi, kata Tang Wulin sambil melirik ke arah Xie. Manfaat yang didapatnya dari meditasi hari sebelumnya tidaklah kecil. Tanpa diduga, area yang paling dia tingkatkan bukanlah tempaan, tetapi pertempuran. Itu adalah pertama kalinya dia menggunakan jiwa bela dirinya dalam pertempuran. Selain tekanan yang diberikan Xie padanya, dia merasa bahwa pemahaman yang dia miliki untuk jiwa bela dirinya telah meningkat. Inilah alasan mengapa dia tidak menolak pertempuran hari ini. Tuannya telah mengatakan bahwa Blue Silver Grace-nya adalah varian jiwa bela diri, jadi itu tidak lagi murni sampah. Setelah keluar dari sekolah, Tang Wulin bertanya pada Xie, kemana kita akan pergi? Xie menjawab, kita akan pergi ke Issea Park. Tidak banyak orang di sana, jadi Anda bisa merasa nyaman, aku akan mencari seseorang untuk merawat lukamu. Tang Wulin hanya berkata, fakta akan membuktikan dirinya sendiri. Soul Land 3 Chapter 47. Chapter 47 Pertempuran Taman Issea. Issea Park tidak jauh dari Issea Academy. Seseorang dapat mencapai taman setelah 10 menit berjalan dengan mengikuti jalan setapak di sebelah pintu keluar akademi. Taman itu dapat diakses oleh umum tanpa biaya sama sekali. Karena hari masih pagi, taman sudah dipenuhi banyak warga yang melakukan senam pagi. Saat seseorang berjalan-jalan ke taman, indera mereka akan disambut dengan aliran parfum alam, perpaduan dari aroma segar tanaman dan manisnya bunga dari bunga, yang menyegarkan pikiran mereka. Tang Wulin merasa dirinya perlahan-lahan rileks. Rumput Blue Silver miliknya adalah jiwa bela diri tumbuhan, dan saat ini ia dikelilingi oleh lapangan rumput Blue Silver. Ini adalah lingkungan yang paling dia cintai. Dia memiliki pemikiran samar bahwa jika dia bermeditasi di sini, hasilnya akan jauh lebih baik daripada jika dia bermeditasi di asrama. Dia sudah membuktikan hal ini ketika dia kembali ke rumah di kota Glorybound. Tetapi tidak mungkin membandingkan taman kecil di belakang rumah dengan taman ini dengan batas-batasnya yang tak berujung, perbedaan ukuran tidak ada bandingannya. Xie tidak heran bahwa dia bukan yang pertama datang. Dia berjalan-jalan dengan santai dan akrab ke bagian taman yang paling dalam. Setelah jalan setapak berkerikil ke taman, orang akan menyadari perbedaan ukuran pepohonan. Semakin dalam ke taman, semakin besar jadinya. Issea Park memiliki sejarah lebih dari 1000 tahun, jauh sebelum Issea Academy didirikan. Dengan sejarahnya yang kaya, taman ini memiliki banyak jenis pohon langka. Saat dia pindah lebih dalam ke taman, Tang Wulin secara bertahap merasa lebih baik. Perasaan kembali ke alam ini merevitalisasi jiwa bela diri di dalam dirinya. Tempat yang bagus, saya akan kembali lagi, Tang Wulin berpikir. Ketika mereka mencapai bagian taman yang paling dalam, di mana mereka tersembunyi dengan baik dari yang lain, Xie berhenti di tengah-tengah area terbuka. Ini dia berbalik menghadap Tang Wulin. Tang Wulin berhenti pada saat yang sama, mengembalikan pandangan hati-hati ke Xie. Aku akan bersikap adil padamu. Karena saya adalah master jiwa pertempuran sistem agility, saya akan mundur 50 meter. Saat saya bilang mulai, Anda boleh bergerak. Saat dia berbicara, Xie mulai bergerak mundur. Dia menolak memanfaatkan Tang Wulin. Apalagi tidak dengan harga dirinya yang begitu tinggi. Tang Wulin tidak bersuara. Sebaliknya, pikirannya dipenuhi dengan gambaran pertandingan mereka sebelumnya. Warna kuning jiwa bela diri Xie saat dia melepaskannya saat pertandingan kemarin masih ada di benaknya. Meskipun dia belum berhasil memahami jiwa roh Xie, jelas baginya bahwa warna itu berarti Xie memiliki jiwa roh 100 tahun.
Jiwa roh 100 tahun secara alami akan memiliki keterampilan jiwa 100 tahun. Tang Wulin tidak yakin tentang kekuatan-kekuatan itu. Apakah kamu siap? Suara Xie datang dari jauh. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam dan memusatkan pandangannya. Ayo mulai. Xie menjawab kembali dengan dingin, aku akan menunjukkan perbedaan antara skill kita. Aku akan membuatmu membayar rasa malu yang telah kamu lakukan padaku. Mulailah. Begitu dia mengakhiri kata-katanya, dia terbang menuju ke arah Tang Wulin seperti anak panah yang dilepaskan. Saat Xie bersiap untuk sprintnya, dia telah memposisikan dirinya rendah, memberikan gambaran kepada orang lain bahwa dia sedang memeluk tanah. Lingkaran cahaya kuning muncul di bawah kakinya. Seperti hari sebelumnya, Tang Wulin memperhatikan bahwa ketika dia melepaskan jiwa roh 100 tahun ini, bilah sepanjang 35 cm yang tampaknya terbuat dari kuning kristal muncul di tangan kanannya. Saat Xie melaju, belati yang menyertainya menghasilkan geraman naga samar. Tang Wulin juga merilis rumput Blue Silver dalam waktu singkat. Seekor ular rumput kecil bercahaya emas muncul di lengannya dan berputar-putar di pergelangan tangannya. Untaian rumput Blue Silver seperti pohon anggur terbang keluar. Meskipun Tang Wulin hanya memiliki sedikit atau tidak memiliki pengalaman praktis, Blue Silver Grass berkembang pesat dengan kemampuannya untuk mencakup ruang yang luas. Saat bilah rumput kecil ini meluas, luas permukaannya meningkat dengan cepat dan menyelimuti Xie dengan mudah. Masih menggunakan trik yang sama. Jejak penghinaan melintas di wajah Xie, dia meningkatkan kecepatannya dengan cepat. Xie, yang sebelumnya menyerbu dalam garis lurus ke arahnya, berubah menjadi ilusi. Seketika, Tang Wulin kehilangan penglihatan Xie dan kemampuannya untuk menunjukkan lokasinya yang tepat karena kabur yang memusingkan di hadapannya. Xie bergerak melalui celah-celah tenun varian rumput Blue Silver Tang Wulin tanpa cedera dan memperpendek jaraknya dengan Tang Wulin. Ini buruk. Jika Bin gagal menjebak lawan saya, maka varian Blue Silver Grass ini tidak lagi berguna dalam pertempuran. Tang Wulin memikirkan ini saat dia mencabut tanaman merambat rumput dan mengarahkannya ke hadapan dirinya sendiri. Semakin padat tanaman merambat ini, semakin tinggi kemampuan pertahanan yang mereka miliki. Itu adalah ide yang datang padanya selama meditasinya pada malam sebelumnya. Saat ini, Xie sudah berada dalam jarak 10 meter dari Tang Wulin. Kecepatan Xie tidak berubah. Sebaliknya, lengannya bergerak lebih cepat. Belati naga cahaya di tangannya berubah menjadi bola cahaya yang meledak yang melepaskan sinar kemasan tak berujung yang diarahkan tepat ke rumput Blue Silver di bawahnya. Saat itulah Tang Wulin menyadari perbedaan besar antara Xie dan dirinya sendiri. Setiap bilah rumput Blue Silver miliknya telah diiris oleh cahaya yang berasal dari belati naga cahaya Xie. Meskipun bilah rumput masih utuh, mereka dapat dengan mudah diayunkan. Dengan pisau tajam belati naga cahaya memotong rumput Blue Silvernya, Tang Wulin merasakan kekuatan jiwa di dalam dirinya berkurang dengan cepat. Dalam beberapa saat, kekuatan jiwa Tang Wulin telah habis lebih dari 10%. Jika Xie telah menemukan karakteristik kekuatan jiwa Tang Wulin, dia tidak perlu menggunakan serangan sekuat itu terhadap Tang Wulin. Teknik ini akan dengan mudah mengosongkan semua kekuatan jiwa Tang Wulin. Saat perisai Blue Silver Grass terbelah, Tang Wulin tidak lagi memiliki pertahanan apapun terhadap serangan Xie yang akan datang. Xie sudah tepat di hadapannya saat itu. Karena Blue Silver Grass tidak lagi berguna, Tang Wulin menembakkan kedua tinjunya ke depan, meledakkannya ke Xie. Pada saat yang sama, dia mengontrol dan menarik semua Blue Silver Grass miliknya. Dia berharap dengan melakukan itu, dia bisa berhasil melakukan bin saat dia mencoba melindungi serangan lawannya. Ini adalah satu-satunya kesempatannya untuk memenangkan pertandingan. Dari sudut pandang tipikal, Blue Silver Grass yang termasuk dalam sistem kontrol idealnya akan memudahkan untuk mengalahkan jiwa bela diri yang termasuk dalam kategori sistem agility. Namun, perbedaan antara Tang Wulin dan Xie terlalu besar dalam hal keterampilan atau pengalaman mereka. Xie memiringkan sedikit untuk menghindari sepasang kepalan tangan Tang Wulin yang menghasilkan suara ledakan ringan. Dengan belokan yang tajam dan seperti kilatan, dia sudah berada di sisi Tang Wulin. Pada titik ini, Tang Wulin ditangkap tanpa pertahanan. Jika ini adalah medan perang, dan Xie berniat membunuh, dia bisa saja meletakkan pedangnya dengan mudah di leher Tang Wulin. Namun, Xie tiba-tiba terdiam. Dia hanya berpikir untuk mengalahkan Tang Wulin, dan tidak punya niat lain. Dia mengubah arah belatinya, menggerakkan pisau di gagangnya, dan mengunci targetnya, pipi Tang Wulin. Aku akan membayarmu atas pembengkakan yang kau lakukan pada wajahku.
Sementara banyak keputusan dibuat dalam pikiran Xie selama sepersekian detik ini, Tang Wulin tiba-tiba tersentak dan memiringkan kepalanya ke bawah, menggunakan bagian belakang tengkoraknya untuk mengetuk pegangan Xie selama waktu yang singkat ini. Namun, tanggapan Xie cepat. Apa yang membuat seseorang menjadi master jiwa bela diri sistem agility? Di ranah penguasaan tertinggi, master akan mampu menghindari pertempuran langsung selama yang mereka inginkan. Ketika lawan akhirnya dipilih, mereka akan dibiarkan tak berdaya. Meskipun Xie bangga, analisisnya tentang Tang Wulin tidak dipengaruhi oleh kesombongan itu dan akurat. Dia tahu dengan jelas bahwa kekuatan Tang Wulin bukanlah sesuatu yang bisa dia tahan. Dia memutar pergelangan tangannya yang gesit dalam sepersekian detik dan menenggelamkan belati naga cahaya ke pundak Tang Wulin.